Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz kayak nama ini ya, dia yang salah, dia yang tidak tahu sejarah, tapi orang lain yang disalahkan dan diolok-olok. Lucu ya orang ini, ngomong asal jeplak, asal buka mulut, tanpa mikir ya kayak gini ini ya. Ya kali ini sasarannya masih tetap sama, Pak Bambang. Yang kedua adalah Pak Bom Bom. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video Ustadz kayak nama berikut ini. Bahkan sejak zaman Salomo, orang Arab itu sudah bantu Raja Salomo dengan emas, dengan kayu-kayu terbaik untuk membangun bait suci. Bait suci Yerusalem itu yang terbaik di muka bumi ini dan yang paling diterima oleh Tuhannya Bani Israel itu kayunya sama modalnya dari orang Arab. Bagaimana Pak Bambang bilang orang Arab nggak kenal Yerusalem? Yang membangun bait suci Yerusalem itu modalnya dari orang Arab. Dikasih ke Salomo. Perwakilannya Ratu Sheba, Ratu Sheba. Dari Yaman. Waktu itu kerajaan terkaya. Ini aja udah salah. Manusia satu ini memang agak lain ya. Dia yang nggak bisa, jelas-jelas dia nggak bisa baca, tapi yang disalahkan terus Pak Bambang. Judul video itu adalah Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Tapi Ustadz kayak nama ini nggak baca ya. Jadinya artinya berubah dan menjadi lain. Sehingga seolah-olah Pak Bambang ini memplesetkan sejarah atau menyebarkan berita bohong. Padahal jelas-jelas Ustadz Kainama dan Aristo yang nggak bisa baca, kata namanya ditinggal. Jadi artinya lain. Nah, mau nggak bisa baca, pendidikan juga nggak jelas. Katanya di STT Jakarta, Haifa, bahkan sampai Leiden sana, bahkan sampai Vatikan. Tapi nggak ada buktinya itu ya. Itu kan nggak jelas namanya. Gitu kok ya mau nantang debat Pak Bambang. Apa nggak malu Pak Bambang melayani orang seperti ini ya? Downgrade dia nanti. Lucu orang ini ya. Dan dia bilang seolah-olah dia itu menggurui Pak Bambang. Ya masa iya katanya orang Islam nggak mengenal Yerusalem, nggak tahu Yerusalem. Padahal orang Arab itu yang membantu Raja Salomo membangun bait suci, menyumbang emas, kayu yang terbaik katanya, diwakili oleh Ratu Sheba menurut dia ya. Jadi ini lucunya memang nggak karu-karuan memang ini ya. Orang ini asal buka mulut aja ya, asal jeplak tanpa mikir, tanpa baca sejarah. Lah yang orang kayak gini katanya dibilang cerdas. Orang kayak gini dijadikan apa ya? Panutan mualah paling cerdas spektakuler. Lah dia aja loh baca nggak bisa. Yang kedua, dia juga nggak bisa baca ayat Alkitab. Padahal Alkitab tidak pernah menceritakan Ratu Sheba menyumbang Salomo untuk membangun bait suci. Itu tidak pernah. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di 1 Raja-Raja 6, itu Salomo sudah mulai membangun bait sucinya ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 8, Salomo sudah menyelesaikan bait suci dan mentahbiskannya. Bahkan dia mempersembahkan domba yang tak terhitung banyaknya. Itu saking banyaknya itu nggak bisa dihitung gitu ya. Kemudian di pasal yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, barulah Ratu Sheba datang untuk menyaksikan kemegahan rumah Tuhan dan hikmat kebijaksanaan Salomo dan juga kemasyhuran Israel itu loh ya. Mari kita lihat apa yang diberikan oleh Ratu Sheba kepada Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Jadi itu apa yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba? Emas,
batu permata, dan rempah-rempah. Nah, dia ini salah baca. Ayat 11-12 itu sebenarnya lain konteks ya, tidak membicarakan Ratu Seba, karena ini konteksnya lain. Sama sekali tidak berbicara tentang Ratu Seba. Mari kita baca ayat 11-12. Lagi pula, katanya dia, lagi pula ini kan tidak menceritakan ayat sebelumnya. Kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Ini menceritakan sebelumnya. Jadi itu ya, tolong belajar baca dulu sebelum mengomentari orang, sebelum menghina orang, menjelek-jelekkan orang, tolong belajar dulu. Jangan asal ngomong, jangan asal buka mulut. Malu gitu loh. Budayakan punya malu gitu ya. Jangan malunya itu dibuang ke laut, jadi nggak punya malu. Yang kedua, mari kita melihat video berikut ini. Di awal tadi saya bilang, yang modalin sampai jadi itu bait suci Yerusalem di zamannya Salomo, itu orang Arab, Pak Pendeta. Hei orang Kristen, bukan orang Kristen. Orang Kristen menghancurkan. Sekali lagi, Kristen yang di bawah nih. Nol, otakmu tentang sejarah, nol. Bilang tuh sama kelompoknya bom-bom itu. Nol. Orang Kristen itu sampai sekarang dibenci, kenapa? Mereka yang menghancurkan bait suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dihancurkan. Kalau orang Islam yang membangun, memberi modal kepada Raja Salomo, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua ini lucu lagi ya. Dia bilang orang Kristen itu pengetahuan tentang sejarahnya nol. Otaknya nol, terutama Pak Bom-Bom, katanya dia. Halo Pak Bom-Bom, disenggol ini sama Ustadz Kainama. Senggol balik dong dia ya. Nah, dia bilang orang Kristen itu pengetahuan tentang sejarahnya nol, gitu ya, otaknya nol. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang isi otaknya nol, orang Kristen atau dia. Dia bilang orang Arab bantu membangun bait suci. Yang pertama tadi itu sudah salah, sudah saya buktikan bahwa ini tidak betul. Kemudian yang kedua, orang Kristen menghancurkan bait suci. Ini Kristen yang mana yang menghancurkan bait suci? Tidak pernah ada. Tahun 70 itu orang Kristen itu justru sedang dalam aniaya. Mereka dikejar-kejar sampai mereka bersembunyi gitu ya, berdiaspora. Jadi orang Kristen tidak punya kuasa untuk menghancurkan bait suci. Yang menghancurkan bait suci di tahun 70 Masehi adalah orang Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus. Jadi ini ya sejarahnya. Romawi menghancurkan bait suci tahun 70 Masehi. Dan orang Kristen itu tersebar dan sembunyi karena ditangkap, dimasukkan penjara, kemudian dibunuh, gitu ya, dianiaya. Nggak ada orang Kristen yang berani muncul pada waktu itu. Nah, yang ketiga, barulah di tahun 313 masa pemerintahan Kaisar Konstantin, orang Kristen tidak dikriminalisasi lagi dan kemudian dijadikan agama resmi. Kristen menjadi agama resmi Romawi tahun 300 sekian gitu ya, bukan tahun 70. Jadi tolonglah ya saudara-saudara kita Muslim yang suka mendengarkan Ustadz Kainama ini, waktu dia buka mulut gitu ya, cross check di Google, karena dia seringkali mengajarkan itu untuk lihat di Google bener atau enggak. Bahkan Google pun itu pasti membantah omongannya ini. Lucu, orang nggak tahu apa-apa nuduh orang lain. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.